nasul yawma ayyuhal mujrimun. Tsumma aqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basyiran. Walhamdulillahilladzi alaihi syukran. Walhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Fa ulaika humul muflihun. Wa qala ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah. Sang Khaliklah, Sang Penciptalah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat ataupun kesempatan-kesempatan yang kita miliki pada hari ini. Dan alhamdulillah saya disempatkan oleh Sang Khalik, pencipta alam semesta ini, untuk berbicara di depan masyarakat umum tercinta. Maka dari itu, janganlah kita melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringi salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Beliaulah yang telah membawa zaman-zaman jahiliyah menuju ke zaman-zaman yang insya Allah penuh berkah dan barokah. Saya akan menjabarkan apa yang tadi telah saya bacakan pada surat Al-Baqarah ayat ke 154 sampai 155 ya. Yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang saya bacakan, firman Allah yang tadi saya bacakan. Jadi hidup kita di sini itu perlu kita syukuri dengan benar-benar. Ya, karena apa? Karena di dunia ini tuh banyak cobaan, banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Jadi berkaitan dengan ayat tersebut, menjelaskan tentang ujian dan cobaan. Cobaan ujian dalam rangka apa? Ya, kita simak ya bareng-bareng. Jadi dalam ayat yang dibacakan saya tadi menjelaskan tentang wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, dan kami pasti akan mengujimu minal khauf, dari ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, jiwa-jiwa, wal anfus wath thamarat, dan buah-buahan. Alladzina idza asabathum musibah, dan barang siapa yang saudaranya ketika itu mendapatkan musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan menjabarkan satu persatu makna dari ayat tersebut. Yang pertama, Allah pasti akan menguji kami pasti akan mengujimu melalui ketakutan. Yang pertama ketakutan. Ingat, Allah akan mengujimu melalui ketakutan. Maka dari itu perlu kita ketahui apa yang barusan saya bacakan tadi. Melalui ketakutan ini, Allah menguji Anda sekalian. Menguji dari berbagai hal ketakutan. Entah itu ketakutan dalam kesulitan, ketakutan dalam berbagai hal macam. Yang inti bentuknya tuh ketakutan. Lewat lagi ke kelanjutannya. Wal minal khauf wal ju, kelaparan. Ya, bukan hanya cuma ketakutan, tapi kita sebagai manusia juga diuji oleh Allah melalui kelaparan. Ya. Misalkan contoh pada hari puasa ini kita diuji lewat kelaparan. Saum, as-saumnya artinya menahan dari segala dahaga. Habis kelaparan, kekurangan harta, ada lagi yang namanya kekurangan jiwa. Yang dimaksud dalam kekurangan jiwa di sini ialah
hati yang mati. Jadi Allah juga sesekali menguji hamba-hambanya melalui hati-hati hamba yang mati. Apakah dia akan mendekat kepada Allah atau mungkin dia bakal putus asa? Ini yang dipertanyakan kepada kita semuanya. Jadi apakah kita kuat sebagai muslim, sebagai orang-orang yang kuat iman, sebagai orang-orang yang mencari ilmu? Ketika itu Allah memberikan ujian, melewati dengan hati yang mati, hati kita keras. Maka dari itu perlu kita ingat dan perlu kita pahami. Dari sini yang saya bacakan, yang saya sebutkan tadi, apakah kita bisa menelaah? Nah, ini yang terakhir, kekurangan buah-buahan, samarot. Yang dimaksud samarot di sini itu yaitu makanan. Setelah kita diuji lewat berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, serta jiwa yang mati. Yang kelima, ujian makanan. Sekali-kali Allah juga bakal mengujimu lewat makanan. Makanya Allah pun di sini mengujinya dari bentuk makanan ini. Wabasyiris sabirin, dan kabarkanlah berita-berita yang gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat ke-155 yang berbunyi alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sebagaimana pada kesimpulan ayat di sini, yaitu apabila saudaranya itu mendapatkan musibah, itu wajib mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kata-kata yang selayaknya pantas ketika saudara kita ataupun orang-orang yang dekat pada kita itu mendapatkan musibah. Kita wajib mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bentuk sebagai rasa kita dekat dengan Allah. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tiap-tiap pidato bait ini. Saya Fajar Iksan Satriadi pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.